Sepak terjang klub sepak bola tak bisa lepas dari dukungan para fans, tak terkecuali di kancah Premier League maupun liga-liga lainnya. Dukungan supporter atau fans seringkali bisa menjadi pendongkrak maupun motivasi tersendiri bagi para pemain. Bahkan, supporter kerap disebut sebagai pemain kedua belas saat tim bertanding. Artinya, peran fans benar-benar diakui bisa memberi efek positif bagi performa tim. Faktor itu memberi penjelasan mengapa sebuah tim akan punya peluang lebih besar menang saat bermain di kandang dibanding saat melawan ke markas tim lawan. Keberadaan fans juga seringkali bisa memberikan tekanan untuk tim lawan. Tak jarang, fans atau supporter melakukan perang urat syarat sepanjang laga agar tim lawan tertekan. Cara yang biasa dilakukan oleh mereka antara lain dengan cara menyanyikan yel-yel yang intimidatif atau mencemooh pemain lawan tertentu. Biasanya, pemain terbaik dari tim lawan yang akan diganggu supaya permainannya menurun. Namun, fans terkadang sulit membenci pemain lawan karena berbagai alasan. Berikut 10 nama-nama pesepak bola hebat yang sulit dibenci fans klub lain alias minim haters. Di posisi ke-10 ada Sadio Mane. Kendati mendapat gaji yang besar di Liga Arab Saudi bersama Al Nassr, gaya hidup Sadio Mane sangatlah terkesan sederhana. Mane pernah tertangkap kamera masih menggunakan iPhone seri lawas dengan layar yang sudah retak. Pemain yang kini bermain bersama Cristiano Ronaldo di Al Nassr tersebut juga pernah berujar bahwa dirinya tak perlu menunjukkan kekayaan untuk menjadi bahagia. Sadio Mane juga merupakan dermawan bagi desa tempat kelahirannya, Bambali, Senegal. Selain membangun masjid, membangun sekolah, membangun rumah sakit maupun membangun stadion berstandar FIFA untuk desanya, masih banyak lagi kebaikan yang dilakukan Sadio Mane untuk desa kelahirannya. Sikap sederhana dan rendah hati Sadio Mane tersebut didasari dari kehidupan masa kecilnya yang serba sulit. Dengan kesederhanaan dan sikap rendah hati itu, wajar Sadio Mane termasuk pemain yang jarang memiliki haters. Kesembilan ada Marco Reus. Borussia Dortmund pernah memiliki trio menakutkan dalam diri Robert Lewandowski, Mario Götze, dan Marco Reus. Namun, semua berubah saat Götze dan Lewandowski memutuskan untuk hijrah ke kubu rival Bayern Munchen. Akan tetapi, hal tersebut tak mempengaruhi untuk seorang Marco Reus. Dirinya memilih untuk tetap setia dengan Borussia Dortmund. Loyalitasnya yang tinggi, penampilannya yang bersahaja, dan kemampuan olah bola yang hebat telah membuat banyak fans dari klub lain ingin melihat Reus bermain di klub idola mereka. Atas loyalitasnya yang tinggi itu membuat dirinya memiliki banyak fans yang setia untuk memberinya dukungan. Kedelapan ada N'Golo Kante. Meski sepak terjangnya di lapangan hijau begitu gemilang, sikap rendah hati dan perilaku profesional Kante di luar lapangan turut menjadikannya figur yang disegani dan disukai banyak orang. Kante seringkali menunjukkan tanda-tanda kelasnya tidak hanya melalui kemampuan sepak bolanya tetapi juga dengan sikapnya yang rendah hati, membuatnya sulit dihujat oleh para haters. Karakter Kante yang tenang dan tidak suka mencari perhatian di media sosial juga memberikannya dampak yang positif. Berkat dedikasinya terhadap sepak bola dan perilaku yang jauh dari gosip, Kante menjadi salah satu pesepak bola yang tidak memiliki haters dalam arti sejati. Ketujuh ada Son Heung-min. Banyak alasan yang membuat fans klub lain sulit membenci Son Heung-min. Son dikenal sebagai sosok pekerja keras, rendah hati, dan juga piawai di lapangan. Son memiliki sifat yang rendah hati. Ambil contoh saat Son terlibat dalam insiden horor yang membuat Andre Gomez cedera parah kala itu. Dirinya merasa bersalah hingga menangis. Son bahkan harus ditenangkan oleh teman-teman satu timnya. Hal ini membuat fans klub lain sulit membenci pemain Tottenham Hotspur itu. Keenam ada Paolo Maldini. Bisa dikatakan bahwa Paolo Maldini merupakan sosok bek sekaligus pemimpin terbaik yang pernah dimiliki oleh AC Milan dan Italia.
Pada masa kejayaannya, banyak penyerang yang terlihat kebingungan maupun ketakutan jika harus berhadapan dengan pria yang tingginya 1,87 meter ini. Penampilan yang selalu konsisten di lapangan dan kehidupan pribadi yang selalu jauh dari masalah membuat Paolo Maldini mendapatkan banyak respek dan hormat dari kawan maupun lawan, bahkan dari supporter lawan sekalipun. Kelima, ada Charles Puyol. Meski Barcelona memiliki banyak haters, baik karena kesuksesan maupun kontroversial mereka di beberapa tahun belakangan, nasib berbeda dirasakan oleh Charles Puyol. Mantan kapten Blaugrana itu sangat dihormati oleh banyak pemain lawan, bahkan pemain Real Madrid. Puyol merupakan sosok yang berkarisma. Jiwa kepemimpinannya membuat banyak orang segan dengan sikap Puyol di lapangan. Charles Puyol juga merupakan pemain yang setia pada satu klub. Ia hanya bermain untuk Barcelona sejak 1995 sampai pensiun pada 2014 silam. Keempat, ada David Beckham. Rasanya tidak ada yang tak mengenal siapa David Beckham. Sosok yang gaya rambutnya selalu menjadi trendsetter ini sangat dihormati dan dipuja oleh khalayak ramai. Bukan hanya karena ketampanan dan kekayaannya saja, Beckham juga dicintai karena sifat dermawan yang dimilikinya. Selain itu, suami Victoria Adams ini juga pernah menyumbangkan seluruh gajinya saat bermain di PSG kepada sebuah yayasan amal. Sosoknya sebagai super daddy juga sangat dikagumi. Bahkan, Pangeran William secara khusus pernah mengundang Beckham ke acara pernikahan kerajaan guna meminta nasihat menjaga keutuhan rumah tangga. Di posisi ketiga ada Ricardo Kakak. Pada zaman jayanya, Kakak merupakan panutan di dalam dan di luar lapangan. Permainannya yang sportif dan hidupnya yang adem ayem membuat pria Brasil ini memiliki banyak sekali penggemar. Mimik wajah Kakak juga tidak memperlihatkan kengeriannya saat bermain. Kakak justru sering bermain dengan penuh senyum sepanjang laga. Entah apa rahasia peraih Ballon d'Or 2007 itu sehingga tidak mudah tersulut emosinya. Hal itu pula yang membuat Kakak dinilai tidak memiliki haters. Bahkan kala itu Kakak mendapatkan julukan pria baik di AC Milan karena ketaatannya pada agama dan kehidupannya yang jauh dari hingar-bingar dunia malam. Di posisi kedua ada Ronaldinho. Selain kemampuan olah bola yang tiada duanya, Ronaldinho juga terkenal sebagai pribadi yang periang. Selain bola, Ronaldinho juga tak bisa lepas dari senyumnya yang khas. Contoh, saat wasit pernah memberinya kartu merah, akan tetapi Ronaldinho malah tersenyum. Bahkan saat pemain lawan melanggarnya, ia juga tersenyum. Momen yang paling istimewa adalah saat Ronaldinho mencetak gol ke gawang Real Madrid di Santiago Bernabeu. Bukannya mendapat cacian dan hinaan, Ronaldinho justru mendapatkan tepuk tangan dari para Madridistas yang hadir di pertandingan tersebut. Di urutan pertama ada Francesco Totti. Sulit menemukan pemain seperti Totti. Ia merupakan pemain asli Italia yang menjadi panutan baik di dalam maupun di luar lapangan. Kesetiaannya pada AS Roma juga tak perlu diragukan lagi. Di saat pemain lain selalu pindah-pindah klub demi bayaran mahal, hal ini tidak pernah berlaku untuk Pangeran Romanisti tersebut. Di zaman kejayaannya, Totti telah banyak mendapatkan tawaran mahal dari klub-klub lain. Akan tetapi, jiwa dan raganya hanya untuk AS Roma.